Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kampung takwa dan rahimakumullah. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha mendekatkan diri kepadanya, bertaqarrub kepadanya dengan membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf, beberapa saat kemarin kita tidak bisa melakukan kegiatan ini, ada kendala-kendala teknis ya. Mudah-mudahan akan segera diperbaiki ya, insyaallah. Jemaah kampung takwa dan rahimakumullah, kemarin ada sekitar berapa ya, mungkin seminggu atau 10 hari yang lalu kayaknya, kita masih di surat Asy-Syu'ara ya, di ayat tentang bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ya, supaya orang-orang menjadi jelas ya, pakai bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Nah, selanjutnya ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran diturunkan dari bukan manusia, tapi dari Rabbul Alamin. Begitupun cerita mengenai kisah-kisah terdahulu ya, yang kemarin kita sampaikan panjang ya, itu pun dari Rabbul Alamin ya. Dan bahasa Arab menjadi bahasa pengantar bagi Al-Quran, menjadi bahasa yang mudah difahami oleh kaumnya ya. Kaum pada waktu itu, kaum Nabi Muhammad SAW, yaitu yang kaum yang berbahasa Arab ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke di ayat yang ke 196 surat Asy-Syu'ara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya ia sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Kita tahu bahwa bangsa Arab itu pun mengakui bahwa dia itu keturunan Ibrahim ya. Dan Ibrahim itu punya 2 jalur anak ya, ada Ishak dan Ismail ya. Dari jalur Ishak itu turun banyak nabi-nabi ya, namanya Bani Israel. Udah disebutkan tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang Muhammad SAW. Jadi ini adalah satu garis yang sama, yaitu garis Rasul-Rasul dari Rabbul Alamin. Jadi ini sebenarnya mereka sudah tahu. Siapa yang sudah tahu? Ya pemuka-pemuka Arab waktu itu. Sudah tahu dia bahwa ada, bahkan disebutkan oleh orang-orang, kan Arab itu kan banyak didatengin sama orang-orangnya, terutama ada yang pergi haji dan sebagainya ya. Kita lanjut di ayat itu tadi, ayat 196. Jadi Al-Quran ini ya, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah diketahui dari orang-orang terdahulu ya. 197-nya menguatkan lagi nih. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama bani Israil ya. Bagaimana jika mereka mengetahui ya, bahwa ayat-ayat ini, tanda-tanda ini juga diketahui oleh pemuka-pemuka agama Bani Israel. Artinya
orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani di sekitar Arab waktu itu mengetahui bahwa akan ada Rasulullah SAW. Ya, dan bahkan mereka sebut-sebut, ya, sampai kalau lagi bertengkar ya antara orang Yahudi dengan orang Arab itu nanti akan ada nabi yang akan menghancurkan kamu semua gitu, ya. Dan nabi itu dari kalangan kami. Ya, tunggu aja, masanya sudah dekat. Jadi mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW itu seperti abna'ahum, seperti anak-anak mereka. Kalau seperti anak-anak mereka berarti sangat dekat. Sangat dekat, begitu lekat ciri-ciri Nabi yang akan datang. Ya. Makanya di surat As-Saff tuh disebutin ini. Mim ba'dismuhu Ahmad. Ya, akan datang setelahku, kata Nabi Isa, nama yang Nabi juga yang namanya Ahmad. Nama lain Nabi Muhammad adalah Ahmad. Ya. Nah, itu disebutkan. Jadi nabi-nabi itu mengirimkan pesan bahwa nanti akan datang lagi nabi pemungkas yang dia akan menjadi nabi seluruh alam ini. Dan nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini disebutkan mereka tetap nggak beriman walaupun orang-orang Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel, Yahudi, Nasrani, ya, itu mengetahui. Dan sering ketika itu yang tadi saya bilang bertengkar itu ngomong nanti bakal datang nabi. Ya. Dan kita tahu juga Nabi Muhammad SAW juga diminta untuk pamannya Abu Thalib melindungi dia oleh salah satu ulama Nasrani atau Yahudi waktu itu. Nasrani ya. Karena apa? Karena pasti akan dikejar-kejar, dibunuh dan sebagainya. Ya, sampai dia mengatakan kalau aku masih hidup aku akan menjadi pelindung dia. Itu disampaikan kepada Abu Thalib. Ya, kita tahu bahwa Jazirah Arab itu dipengaruhi dua kekuasaan besar. Ya, satu Romawi Timur ya. Kaisar, yang satu adalah daerah Persia, Kisra ya. Jadi Arab itu dipengaruhi oleh dua itu. Ya. Kalau Kaisar itu Nasrani ya ininya. Mereka juga udah mengetahui. Nah, jadi jamaah sekalian, jamaah Kampung Asten, Kampung Takwa Asten rahimahullah dan teman-teman yang melihat siaran ini ya, atau mendengar siaran ini, jadi kisah Nabi Muhammad SAW ya, itu sudah diketahui mereka. Dan ada satu sahabat begini mencoba bener gak dia nabi ini, bukan ya, karena kalau nabi suatu ketika ya dia kirim makanan lewat orang lain pada Muhammad waktu itu di Madinah, masalah kirim di Madinah ya. Nah, dibilang ini sedekah. Nah, ini. Kemudian ketika disampaikan kepada Muhammad SAW, ini ada orang yang ngasih sedekah ya Nabi. Kata Nabi, enggak, saya tidak menerima sedekah, makan, silakan. Kemudian, oh berarti ini salah satu ciri-ciri. Ya. Kemudian yang kedua, dia ngirim ini sebagai hadiah. Ya. Ketika dikirim bahwa ini hadiah, oke, dia makan. Ya, kalau hadiah dia makan. Oh, ini ciri-ciri Nabi. Kemudian orang tersebut Salman, kalau salah Salman Al-Farisi ya dia juga dari Persia, dia berusaha mencari hidayah sampai jadi budak dan sebagainya. Ini nyampe ke daerah Madinah gitu. Ya, sampai ke Nabi lah kira-kira. Nah, disebutkan jadi kisah singkatnya Salman Al-Farisi itu dia akhirnya berguru ke ulama Bani Israel. Disebutkan ciri-ciri Nabi, bahkan disebutkan bahwa ada ciri-ciri Nabi itu di punggungnya sini, namanya tanda nubuah ya, tanda kenabian. Di sini ada bulu-bulu halus, terus kayak semacam cap gitu, stempel, tapi bulu-bulu halus bahwa ini Muhammad Rasulullah. Nah, sampai ketika dia nunduk dan sebagainya, Nabi orang itu berusaha ngelihat apa namanya, ada gak sih bulu-bulu. Nah, ternyata melihat ada gitu, bulu-bulu halus itu.
cap kenabian lah. Nah, jadi yakin bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai tanda-tanda itu disampaikan di kitab-kitab mereka. Berarti memang mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu pemungkas Nabi gitu. Ya. Dan permasalahannya adalah orang-orang Quraisy pada saat itu sebelum Nabi hijrah dan sebagainya mayoritas tidak percaya gitu. Walaupun orang-orang secara eksternal, ini kan eksternal nih. Ya, kalau tadi secara internal, sebelumnya kita secara internal apa? Cerita tentang bahwa ini pakai bahasa Arab, bukti-buktinya nyata. Nggak ada yang bisa menyampaikan Al-Quran. Dia tahu bahwa Al-Quran ini itu tidak datang dari manusia. Orang-orang Arab tuh yang baca bahasa Arab ngerti apakah ini syair, apakah ini sihir, itu sebenarnya mereka ngerti. Apakah ini dibuat manusia atau tidak, mereka mengerti gitu. Itu dalil internal. Dalil internal. Sekarang dalil eksternalnya orang luar pun begitu sama, mengetahui bahwa ini adalah Nabi SAW. Ya. Ya. Itu contoh yang tadi kisah Salman yang mencari-cari. Ya. Nah, kemudian disebutkan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walau 198. Walau nazzalna ala ba'dil ajamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Walaupun Al-Qur'an ini turun pada ajam. Ya, ajam itu orang di luar Arab. Ya. Faqara'ahu alaihim, lalu dibacakan pada mereka pakai bahasa Arab kah, pakai bahasa ajam lah. Ajam lebih parah lagi, nggak bisa kan, nggak bisa bahasa Arab. Atau orang di luar Arab menerima Quran, kemudian Quran disampaikan pakai bahasa Arab, padahal orang itu orang ajam, maka nubihi mu'minin, mereka tidak akan beriman juga. Keangkuhan masalahnya, kesombongan masalahnya. Jadi bukan masalah dalil. Makanya keimanan itu kita mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa saja dalil itu nggak masuk ke otak dia, gitu. Karena sudah ada nafsu di situ. Ya. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan tulisan tangan manusia, bukan tulisan manusia, bukan syair, bukan lagu, tapi dong dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lihat ini kan Asy-Syu'ara ya, cerita tentang penyair. Ya, apakah Al-Quran itu syair? Nah, kita kembali lagi bahwa secara internal dan eksternal itu sebenarnya sudah cukup dalil itu. Dalil untuk mempercayai Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Itu sudah cukup. Kalau pakai dalil internal dari bahasa Arab aja sudah cukup. Ada alif lam mim tuh, kata-katanya alif lam dan mim aja. Ada shad tulisannya. Ya, seolah-olah disampaikan oleh ya. Ini gambaran saya saja. Seolah-olah disampaikan oleh Allah bahwa Al-Qur'an itu dari huruf-huruf Arab itu. Coba kamu buat gitu. Ya. Coba dibuat seperti itu, sanggup atau tidak? Ya. Apakah dia sanggup membuat Al-Qur'an? Makanya ada beberapa nabi palsu. Nabi palsu itu banyak, nabi palsu itu kalau kita baca sejarah, ada Musailamah, ada banyak lah, sampai ditanya Nabi Nabi Muhammad itu membuat Al-Quran membawa Al-Quran, kamu bawa apa? Ya saya juga bawa wahyu gitu. Wah. Sampai ada seorang nabi palsu yang diperangi itu, ketika pasukan muslimin waktu itu sudah bergerak sampai dekat dan sebagainya, ditanya sama salah satu pendukungnya, gimana udah turun belum Jibril ke kamu gitu? Belum kata dia gitu. Ngomongnya begitu, belum. Pas dilihat udah tambah dekat lagi pasukan muslim kan, mau menghancurkan dia. Kabur dia akhirnya. Ya. Jadi tetap nggak bisa Al-Quran itu sampai hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang menurunkan az-zikr ini, Al-Quran ini, dan kami akan menjaganya hingga sekarang. Ada satu buku yang dihafal titik komanya, ya ibaratnya ya, sampai berhentinya kapan kan titik koma tuh ya. Itu Al-Quran, ribuan ayat ya.
lumayan berapa lembar ini. Kalau satu juz kira-kira berapa, 10 lembar ya kurang lebih, 300-an, satu juz 10 lembar, 300-an lembar, 600-an halaman, dihafal orang. Udah semangat untuk menghafal Al-Quran. Masih sedikit ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tetap lanjut terus. Oke, jadi ketika disebutkan di ayat ini 199 ya, dan 198 ya, ada wakafnya lam alif la waqfa alaih, artinya biasanya nyambung kata-katanya ya. Jadi walau nazzalna hu ala ba'dil ajamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Walaupun itu diturunkan pada di luar Arab, orang luar Arab ya, kemudian membacakan kepada orang-orang Arab di sana gitu, mereka tetap aja nggak beriman karena ini masalah keangkuhan ya. Pernah saya sampaikan dulu itu memang udah luar biasa, mirip lah kayak sekarang nih kondisinya. Jahiliyah itu sama aja. Hurmuzan, ada salah satu tawanan dari Parsi ya, Hurmuzan, yang menyerahkan diri pada saat itu di eranya Abu Bakar atau Umar ya, Umar kalau nggak salah. Nah, Hurmuzan waktu itu disuruh minum dengan gelas biasa aja. Dia bilang begini, aku belum pernah minum dengan gelas kayak gini. Dia biasa minum dengan gelas piala emas, pakai apa, perak. Saya belum pernah, saya nggak sanggup minum kayak gini gitu. Jadi betapa kondisi jahiliyah dulu dan sekarang tuh sama aja ya. Sampai meminum aja dia punya gelas khusus buat meminum tuh. Gelasnya gelas istimewa pakai emas. Kalau dikasih gelas biasa mungkin ya entah pakai apa, entah pakai bambu atau bekas apa, nggak, di sana sih nggak ada bambu ya, mereka nggak sanggup minum ya. Pernah ada satu ketika salah satu orang masuk Islam ya, kemudian dia pergi haji. Nah, jubahnya keinjek sama salah seorang, mungkin orang hitam lah, budak, karena di sana orang berkulit hitam itu banyak jadi budak ya, kayak Bilal gitu. Karena dia sebelumnya jadi kepala suku atau kepala negara lah, orang budak itu ditampar, digampar, kublak gitu. Kamu tahu gak ini? Aku ini, oh gitu. Ingat, di dalam Islam itu nggak ada setara kita dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan jabatan, bukan warna kulit, bukan harta, bukan tempat kelahiran, ya, bukan kemampuan teknis apa gitu, bukan, yang bertakwa. Gitu. Jadi kembali lagi tadi, si salah seorang yang masuk Islam, dia dari seorang raja atau kepala suku masuk Islam terus pergi haji, terus diinjak nih nyapannya, jubahnya itu keinjak gitu, digampar sama dia. Orang itu ngadu ke Umar bin Khattab. Hei, panggil dua-duanya. Kamu orang ini mengatakan bahwa kamu itu menggampar dia gara-gara menginjak kamu. Menginjak apa? Menginjak. Ya iya kan, saya kepala suku gini. Ya Umar gampang ngomong. Kamu gampar lagi sekarang di depan saya. Wah. Digampar buat. Gitu. Ya. Kisos. Gitu. Gampar balik gampar. Supaya tidak ada lagi orang berpikir bahwa kita berbeda dilahirkan di dunia. Sama kita itu. Ya, kita pernah gak mesen? Pernah gak kita mesen sama ibu kita bahwa kita lahir di mana? Mungkin di Jepang lah, di mana di Amerika, di Australia. Enggak pernah mesen kan, kita keluar begitu aja. Jadi warna kulit, bentuk tubuh, bentuk ya semuanya itu, badan dan sebagainya itu Allah yang ngasih, blek. Kita tinggal terima kawan. Kita tuh tinggal terima doang. Ya. Jadi kita tuh sama semuanya. Ya. Kembali lagi kepada yang tadi cerita raja yang masuk Islam kemudian menggampar orang, gara-gara ini nggak ada urusan.
gampar lagi. Ya. Salah satu kisah Umar bin Khattab begini. Pernah anaknya Umar bin Khattab itu berbuat maksiat, minum. Pernah. Ya. Pernah berbuat maksiat, minum. Nah, kalau di Islam, minum minuman keras itu di zaman Umar waktu itu dicambuk. Persis kayak yang di Aceh, di Indonesia itu di Aceh tuh ya. Dicambuk di depan umum. Biar orang-orang tuh tahu. Dicambuk kawan. Di Indonesia nggak bisa begitu. Belum jadi hukum positif ya di Indonesia. Dicambuk di depan. Nah, ketika anaknya Umar ya anak Umar ada punya beberapa anak ya dari beberapa istri. Nah, itu dicambuk oleh penguasa Mesir waktu itu, Amr bin As. Ya. Amr bin As, tetapi dicambuknya apa? Di dalam rumah, nggak ketahuan sama masyarakat. Ini coba kita lihat ini bagaimana bahwa Islam itu menyamakan semua orang, ya, sama semua orang. Berita itu terdengar oleh Umar, dipanggil dua-duanya, anaknya Umar sama Amr bin As. Dibilang itu penguasanya Amr bin As kalau nggak salah waktu itu ya, saya lupa wahai. Nah, dibilang, siapa yang mengajari kamu? Ya, Amr bin As. Siapa yang mengajari kamu itu membuat perbedaan? Walaupun itu anak saya, cambuk di luar, jangan di sini. Loh, Umar itu tidak menyatakan bahwa jangan cambuk dong, itu kan anak saya, anak khalifah. Tapi dia menyampaikan kepada Amr bin As bahwa Anda itu salah. Betul, Anda dari sisi cambukannya benar, tapi ada satu hal yang salah juga. Kenapa? Efek bagi umat. Kalau di dalam mana tahu orang. Coba kalau di luar dicambuk, gara-gara apa tuh? Anak khalifah aja dia mabok, dicambuk di depan orang. Bayangkan tuh efek. Dan itu sudah terasa. Sudah saya ceritakan waktu itu bagaimana salah satu relawan kita yang dari Aceh nyampaikan bahwa dia melihat orang dicambuk ketika itu waktu dia kecil. Sekarang udah mulai jarang, udah nggak kelihatan lagi. Kenapa? Ngeri lah orang mabok di mana-mana. Dan yang dilakukan Umar pada saat itu, anaknya itu dicambuk lagi dan di luar. Tuh bayangkan, seolah-olah hukumannya diulang. Itulah keadilan Islam tuh begitu. Jadi sama, dan itu dibenci oleh raja-raja. Ya, jadi ketika menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Anda siap-siap harus dibenci raja-raja. Siap-siap itu. Kenapa? Karena raja-raja ini menyukai nafsu dan menyukai hawa nafsu. Ya. Ya. Sebagian, nggak semua raja. Ada raja juga yang bagus. Beberapa ada ulama yang jadi raja. Ya, ulama yang benar tapi ya, atau penguasa sebagian. Tapi mayoritas kalau dia sudah berkuasa dia pengen nafsu dia. Ya. Pernah juga Umar bin Khattab itu berdiri di mimbar, terus ngomong sama orang-orang, "Wahai Umar, kamu tuh tukang penggembala kambing." Ngomong begitu di mata masyarakat. Umar, kamu tuh tukang penggembala. Umar, kamu tuh tukang penggembala kambing. Gak ada apa-apanya kamu. Habis itu Umar turun. Rakyat pada bengong. Ngapain nih pemimpin ngomong kayak begini gitu. Kita tahu wilayah kekuasaan Umar selama 10 tahun itu Jazirah Arab sampai ke arah Syam, Yordania, sampai dia datang sendiri ke Baitul Maqdis ya, ke Al-Aqsa, ke arah Irak. Berapa negara itu? Bisa 15-an negara dia kuasai waktu itu. Nah, kemudian ada yang nanya, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin," ya, nyebutnya Amirul Mukminin ya, pemimpin orang-orang beriman. "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau mengatakan kayak gitu?" Nah, celaka kamu, kata dia gitu.
kayak nggak tahu aja maksud saya gitu, maksudnya kira-kira begitu. Celaka kamu nih. Coba ini dicek ya, inian perkataan kita nih. Waktu banyak utusan datang dari negeri-negeri lain. Ini cerita nih kasih Umar. Utusan datang dari negeri-negeri lain. Datang ke kami, ke kita gitu, ke Amirul Mukminin, ke kaum muslimin. Ada rasa bangga di situ. Wah, berat itu. Ada rasa bangga bahwa saya pemimpin saya ini. Nah, saya akan menghancurkan rasa itu. Saya akan hancurkan rasa bangga itu dengan cara apa? Ngingetin bahwa saya itu tukang domba, tukang mengembala kambing, nggak ada apa-apanya. Ya, supaya dia ingat bahwa dia itu rakyat, nggak ada apa-apanya. Pemimpin itu amanah. Ya, makanya salah satu, jadi Umar itu mengingatkan dirinya sendiri, kita nggak ada apa-apanya, kita hamba Allah. Ya, rasa bangga ketika dihormati orang, bahaya itu, karena jadi ujub. Dan itu yang sering ada di beberapa penguasa rasa. Nah, itu di Islam dibasmi kayak gitu. Kita nggak ada apa-apanya. Makanya tidur bisa di mana aja, nggak perlu ada pengawal kalau perlu. Kecuali kondisi yang berbeda lah. Sekarang tuh kondisinya ustadz atau ulama bahkan sasaran juga ya, sasaran orang-orang yang ingin menghancurkan. Tetap harus ada. Kita jauh nih. Ya, mudah-mudahan kita mengambil dalil secara internal dan dalil secara eksternal bahwa ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Rabbul Alam. Jangan kayak beberapa orang Arab yang waktu itu, ya, mati dalam keadaan jahiliyah, nggak percaya dengan Al-Quran, nggak beriman dengan Al-Quran, nggak menjalankan cara yang Al-Quran turun. Mudah-mudahan kita tetap semangat semua, jalan terus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Beban berat, ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita akan sabar atau sebaliknya? Itu lagu nasyid, ya. Ujian adalah tarbiyah dari Allah. Apakah kita kan sabar ataupun sebaliknya? Agak fals sedikit suara. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.